Shalom semuanya. Akhirnya kita balik lagi nih di Badayut kali ini. So aku mau encourage kalian semua untuk siapkan hati, siapkan pikiran kalian buat ketemu sama Tuhan. Yuk sebelum kita mulai, mari kita satu hati dalam berdoa. Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa kembali lagi Tuhan di ibadah ini Tuhan. Bapa, Engkau yang siapkan setiap hati kami Tuhan, setiap telinga kami Tuhan. Biar kami Tuhan sungguh-sungguh menerima dan menangkap apa yang Kau sampaikan buat setiap hidup kami Tuhan. Sehingga kami percaya firman itu yang memerdekakan hidup kami Tuhan. Bapa, sebentar kami bersorak-sorai bagimu Tuhan. Engkau yang siapkan hati kami Tuhan. Kami mau singkirkan semua gangguan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami sudah diubahkan Tuhan. So, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan teman-teman? Woo! Oh, haleluya Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di
buat Tuhan. Haleluya. Yuk teman-teman, kita masuk dalam firman Tuhan. So aku mau ajak kita sungguh-sungguh. Yuk siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Ya Yesus Tuhan, aku mau ajak kita yuk sama-sama sembah Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kau yang mengenal aku Tuhan.
Kami undang hadirat Tuhan di tempat kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus
Damai sejahtera, Engkau yang menguduskan setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Anak-anak muda di generasi ini Tuhan Yesus. Kuduskan setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Anak-Mu laki-laki, anak-Mu perempuan, dimanapun saat ini berada. Allah sumber damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya. Dan kami berdoa semoga roh, jiwa, dan tubuh setiap kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh Kudus, sungguh-sungguh kami perlu Engkau. Di masa-masa ini Roh Kudus, sungguh-sungguh kami perlu Engkau. Marilah Roh Kudus, berbicaralah pada setiap kami. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Firman-Mu berkuasa sebab firman-Mu itu hidup. Firman-Mu tajam. Firman-Mu berkuasa atas setiap kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hati yang lembut, hati yang taat. Agar Roh Kudus sempurna mengubah setiap kami menjadi pribadi yang berkenan bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semuanya, shalom anak muda dimanapun saat ini kau berada. Bagaimana keadaanmu saat ini? Mantap, luar biasa, puji nama Tuhan. Anak muda harus terus bersemangat, karena yang saya tahu itu oma dan opa itu aja terus bersemangat. Mereka merindukan untuk datang beribadah, berfellowship, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, saya pun juga percaya anak muda pasti lebih lagi bersemangat, bahkan berapi-api, kepengen untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kakak mau sharingkan dengan tema terpelihara sempurna. Terpelihara sempurna. Kita akan baca bersama-sama dari Perjanjian Baru 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Puji nama Tuhan. Dari ayat firman ini kita dapatkan hal yang sangat khusus. Allah damai sejahtera yang bisa menguduskan kita. Tidak ada kuasa manapun, tidak ada kuasa apapun, bahkan tidak ada kekuatan dari kita sendiri sebagai manusia untuk menguduskan diri kita. Tapi ayat ini katakan Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Ini hal yang kedua. Ternyata Tuhan menghendaki bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Terpelihara sempurna tidak bercacat. Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini hal yang ketiga.
berarti Tuhan pasti datang. Amin. Jadi 3 hal ini kita mesti perhatikan dengan kesungguhan hati. Bahwa hanya Allah damai sejahtera yang menguduskan setiap kita. Dan yang hal kedua, Tuhan kehendaki tubuh, roh, dan jiwa kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah. Dan hal yang ketiga, Yesus Kristus Tuhan akan datang kembali. Nah, ayat 24 katakan, Ia yang memanggil kita adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Jadi ayat ini pasti terjadi. Tuhan segera datang. Tuhan ingin kita dalam keadaan terpelihara sempurna, tubuh, roh dan jiwa kita tidak bercacat. Dan hanya Tuhan yang bisa menguduskan setiap kita. Mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ketiga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan, hari Tuhan itu menakutkan. Hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada waktu malam. Tidak disangka-sangka, tidak terduga, sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan. Itu bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak dekat dengan Tuhan. Tidak terhubung dengan Tuhan. Hari Tuhan itu menakutkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan. Mereka cemas, khawatir, takut. Bahkan kalau adik-adikku pernah dengar ada satu tempat yang mengkhususkan sampai ada satu wilayah, satu desa, satu penduduknya, satu desa jual semua harta bendanya, lalu mereka pindah karena mereka dengar bahwa hanya di tempat itulah yang bisa aman kalau terjadi kiamat. Itu berarti semua orang itu merasakan ketakutan tentang hari Tuhan. Nah, kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 5. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu, hari Tuhan tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, ini bedanya. Bagi kita yang kenal Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, disebut anak-anak terang. Justru tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir tentang hari Tuhan. Sebab hari Tuhan justru menjadi momen yang indah. Menjadi pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang gereja nanti-nantikan. Karena Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya, umat yang dikasihinya, mempelainya. Kita nih di hari Tuhan, Tuhan datang menjemput kita. Kita orang-orang percaya gereja Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, yang hubungannya dekat dengan Tuhan, akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, berhadapan muka dengan Dia. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Yang penting mulai hari ini pastikan engkau terhubung dengan Tuhan. Engkau dekat dengan Tuhan. Kau punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Ketika hari Tuhan datang menjemput kita.
Oh, welcome my God. Welcome my Lord. Kita dengan sukacita menyambutnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kehendak Kristus Yesus pada kita orang percaya? Gereja, umat Tuhan, anak-anak terang, generasi Yeremia yang punya tugas menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus seperti tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Luar biasa. Nah, mari kita kembali ke 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8. Ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi setiap kita yang dipilih oleh Tuhan. Generasi Yeremia yang punya tugas menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8 katakan demikian. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi apa kehendak Tuhan bagi kita? Generasi Yeremia yang mau dipakai Tuhan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Jangan tidur, jangan mabuk. Tidur dan mabuk adalah gambaran orang yang tidak sadar. Terlena oleh keadaan. Gagal fokus akan rancangan, rencana, panggilan Tuhan atas hidup kita. Gereja, umat Tuhan, generasi Yeremia. Jadi hilang fokus mengerjakan kehendak Bapa pada zaman ini. Untuk selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ayo kembali pada fokus kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan Yesus dari ikatan dosa, kutuk dan maut dengan harga yang mahal, tubuh dan darahnya. Ayo mengasihi Tuhan. Caranya dengan mengerjakan kehendak-Nya. Ayo mengasihi sesama kita. Dengan mendoakan mereka dan beritakan Injil, kabar keselamatan kepada mereka. Hal yang kedua yang Tuhan kehendaki. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Artinya, pastikan hidup kita memiliki iman percaya yang teguh akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus yang disalibkan untuk tebus dosa manusia, mati, dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke surga, sediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya padanya, dan akan datang kembali menjemput kita orang-orang yang percaya padanya. Artinya, pastikan hidup kita memiliki kasih Kristus Yesus. Mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Itu hatinya Tuhan. Apa kehendak Tuhan atas kita? Yang ketiga, berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, taruh di pikiran kita. Pikirkan, renungkan bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah ada pengharapan dan keselamatan. Kita tidak bisa berharap, berlindung, mohon keselamatan dari siapapun atau apapun. Hanya pada Yesus Kristus sajalah pengharapan dan keselamatan kita. Sebab itu, pikirkanlah
perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu ada dalam Kolose 3 ayat 2. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8 mencatatnya. Karena itu, dengar baik-baik anak-anak muda. Pikiran yang baik dan benar akan hasilkan perbuatan, kebiasaan, gaya hidup, dan karakter, serta kehidupan masa depan yang baik dan benar pula. Begitu pentingnya apa yang kita pikirkan. Saya sangat berharap mulai hari ini anak muda mulai berpikir yang baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang keempat bagi kita? Pastikan manusia rohmu dalam keadaan on fire. Terkoneksi dengan Tuhan. Pastikan itu. 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10 katakan demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Coba perhatikan kalimat, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Coba perhatikan, gini. Manusia jasmani dalam keadaan siaga, berjaga-jaga, masih bisa loh terganggu, tergoda, terlena, gagal fokus, beralih konsentrasinya. Benar begitu kan? Nah, apalagi kalau pas tertidur. Wah, tentu itu kondisi yang mudah sekali dihancurkan. Mudah sekali dibinasakan. Betul begitu? Kalimat supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dari kalimat itu kita tangkap bersama bahwa yang Tuhan kehendaki adalah manusia roh kita dalam kondisi tetap terjaga, terbangun, waspada, berjaga-jaga. Artinya apa? Manusia roh kita dalam kondisi yang aktif, on fire. Api rohnya menyala-nyala, pelitanya menyala, tidak padam karena punya persediaan minyak. Tetap terhubung dengan roh Tuhan, Roh Kudus. Seperti perumpamaan 5 gadis bijaksana. Seperti Harun dan para imam yang bertugas menjaga api itu tetap menyala. Nah, ini kembali lagi pada DNA gereja kita. Benar kan? Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup berdoa, memuji menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Supaya api roh kita tetap menyala. Banyaklah berdiam dalam hadirat Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan, perenungan firman, dan mengerjakannya. Kehendak Tuhan yang kelima, peduli atau care. 1 Tesalonika 5 ayat 11 katakan begini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun. Bukan menghakimi, bukan menyudutkan, bukan menjatuhkan, bukan menghancurkan. Menasihati, membangun.
Apa kehendak Tuhan? Yang keenam. Hormati pemimpin rohani. Bapak rohani, mentor rohani. Dan hidup berdamai dengan semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Tertulis demikian. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Dan yang ketujuh, kehendak Tuhan atas setiap kita. Generasi Yeremia, jangan bosan berbuat baik, karena perbuatan baik adalah buah dari pertobatan dan keselamatan yang kita terima. 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 15. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Tetaplah berbuat baik. Dalam situasi kondisi saat-saat ini, banyak kesempatan Tuhan berikan pada kita untuk berbuat baik. Kerjakan. Apa yang kau mampu kerjakan, kerjakan itu. Berbuat baik. Kehendak Tuhan atas kita yang ke-8. Tetap bersukacita, berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amsal 24 ayat 10 katakan begini guys. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saat engkau dalam kondisi tertekan, ada masalah, ada pergumulan, kamu dalam situasi yang tidak mengerti, belum tahu jalan keluarnya. Ayo bersukacita, tetaplah bersukacita, karena kau punya pengharapan Tuhan pasti tolong, amin. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang tidak akan membuat hatimu tawar. Kau akan tetap bersukacita, bersyukur, menaruh harap kepada pertolongan Tuhan. Sehingga pada masa kesesakan pun, pada masa tertekan pun, engkau tetap punya kekuatan. Apa kehendak Tuhan yang ke-9? Tidak kompromi pada dosa dan perkara duniawi. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21 katakan demikian. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, ternyata di sini kita mulai tahu. Penting sekali bagi kita punya waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin. P33, Project 33. Double P, 2W, P, P, W, W. Apa itu Kak? Pray, praise, worship, and word. Pujian, penyembahan, doa, perenungan, firman, dan mengerjakannya. Itu sangat penting di hari-hari ini ternyata. Saat teduh pribadi dengan Tuhan. Supaya engkau tidak kompromi terhadap dosa. Dan tidak kompromi terhadap perkara-perkara duniawi. Karena tiap kali firman selalu mengingatkan. Roh Kudus selalu mengingatkan. Yang ke-10. Kehendak Tuhan pada generasi Yeremia dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Perhatikan pergaulanmu. Saring
Dengan siapa engkau bergaul? Dengan siapa engkau terkoneksi? 1 Tesalonika 5 ayat 22 katakan demikian. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Segala jenis kejahatan. Tuhan kehendaki itu. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Sebab itu perhatikan pergaulanmu. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 bilang begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Papi mami ngajak doa saat teduh, mesbah doa keluarga, bangun nilai kerajaan Allah. Tapi ketika engkau di luar bergaul dengan orang yang salah, nilai yang sudah ditanam itu akan berubah. Ingat baik-baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amsal 22 ayat 15 katakan, kebodohan melekat pada hati orang muda. Ini firman loh ya yang bilang ya, bukan saya ya. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Bersyukurlah kalau kamu punya papi dan mami atau mentor rohani atau bapak rohani yang cerewet. Yang selalu mengingatkan, ayo saat teduh, ayo P33, ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan. Itu menyelamatkan hidupmu. Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah loh, siapa yang untung? Kamu juga kan? Waktu kamu sungguh-sungguh dengarkan nasihat, ikuti perintah dan kehendak Tuhan baik-baik, yang akan memetik buah kehidupan masa depan kamu juga. Nah, oke. Saya mengerti nih. Untuk sampai di garis finish, yakni menjadi serupa dengan Kristus Yesus itu tidak mudah. Benar ya? Karena pergumulan, peperangan rohani, mengalahkan, menyalibkan keinginan daging, sangkal diri, pikul salib, itu mustahil bagi manusia jasmani kita. Mustahil banget. Apalagi di usia muda seperti kalian saat ini. Saya paham. Kenapa saya paham? Karena saya pernah ada di usia kalian juga. Saya pernah muda, gak mungkin lahir lalu tiba-tiba langsung seperti begini. Ada masa muda yang saya lewati. Dan saya memahami, karena saya juga menghadapi di masa usia saya muda, saya menghadapi godaan, menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan, menghadapi peperangan rohani yang tidak mudah. Sama seperti yang kamu hadapi hari-hari ini. Tapi kabar sukacitanya hari ini kita dapatkan kunci kemenangan kita. Amin. Itu yang akan memampukan kita. Seperti Tuhan beri kemampuan bagi saya memenangkan peperangan rohani saya, membimbing saya untuk tetap stay di jalan Tuhan, tetap setia di jalan Tuhan. Saya yakin Tuhan yang sama akan kerjakan hal yang sama pula bagi kalian semua generasi Yeremia. Dengan catatan, generasi Yeremia yang mau serius turut terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar dan mulia. Saya ingat masa-masa muda dulu saya. Saya mulai bekerja, dapat income sendiri. Orang-orang sebaya saya udah berusaha untuk nabung, beli mobil, beli motor, beli rumah. Dan saya suka ditanya, mana uang hasil kerjamu? Waktu saya masih single, uang gajian saya selalu habis untuk apa? Selalu saya punya keinginan bawa jiwa datang kepada Tuhan. Saya selalu ngajak teman kantor, teman nge-gym atau teman apapun. Ayo ikut persekutuan. Saya gak punya duit, tak bayarin taksi. Tak kasih makan. Gaji saya habis hanya untuk itu.
Saking pengennya bawa orang-orang ketemu sama Tuhan. Nah, itu yang jadi fokus kita seharusnya. Yang saya mau bagikan pada kita anak-anak muda. Miliki fokus itu. Melakukan kehendak Bapa. Nah, Roh Tuhan, Roh Kudus, itu yang memampukan kita. Ini kunci yang kita dapatkan. Manusia roh kita harus tetap hidup. Harus tetap on. Harus tetap menyala. On fire. Terus gimana caranya? Harus terkoneksi dengan roh Tuhan. Roh Kudus. Karena itulah yang memampukan kita untuk tetap ada di dalam Kristus Yesus. Tetap setia. Tetap ada dalam rencana dan rancangannya. Tetap kuat, hidup berkenan baginya. Melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Saya undang pemusik WL Singer boleh maju. Saya mengajak kita bersama-sama mau nyanyikan lagu Ya Allah Damai Sejahtera. Biar pujian ini bukan sekedar pujian. Tapi ini kerinduan kita sama Tuhan. Meskipun engkau anak-anak muda. Ketika engkau memiliki hati yang haus, hati yang rindu. Agar lagu ini digenapi dalam hidupmu. Tuhan respect dengan itu. Karena Tuhan cari anak-anak muda yang bergairah sama Tuhan. Yang terpaut sama Tuhan. Yang menyadari panggilannya. Dan mau mengerjakannya. Sampai garis akhir. Ya Allah damai sejahtera. Kuduskan aku seluruhnya. Agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah damai sejahtera. Ya Allah damai sejahtera. Kuduskan aku seluruhnya agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu. Mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Mari adik-adikku, kalau engkau saat ini mulai diingatkan Tuhan, waktu kau dengar firman ini, sepertinya Tuhan ingatkan kamu sesuatu. Iya Tuhan, kalau aku diselamatkan itu kasih karunia. Kalau aku sampai hari ini masih Kristen, masih mengenal Tuhan Yesus, masih bersekutu dengan Tuhan, itu juga kasih karunia. Karena Tuhanlah yang memelihara, sehingga aku tetap stay di situ. Sehingga aku tetap setia.
akan iman percayaku kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau hari ini Tuhan ingatkan kembali, ayo nak, bangkitlah, bergeraklah, lakukan bagianmu, kerjakan bagianmu, pergi, beritakan Injil, menjadi saksiku. Tuhan janji menyertaimu sampai akhir zaman. Kalau hari ini engkau bertekad sama Tuhan, Tuhan, aku bersyukur karena kau selamatkan aku. Aku bersyukur buat anugerah kasih setiamu. Dan aku mau Tuhan terlibat, turut serta ambil bagian, mengerjakan panggilan Tuhan, menyelesaikan amanat agung. Aku tidak mampu tapi aku percaya Roh Tuhan memampukan aku. Kau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi hari ini. Dimanapun kamu berada. Kalau itu jadi isi hatimu, keinginanmu, kerinduan. Kau boleh angkat tanganmu. Karena Tuhan lihat respon hatimu saat ini. Tuhan, kau lihat setiap tangan anak mudamu laki-laki, anak mudamu perempuan, tangan-tangan yang diangkat. Karena mereka bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena Engkau selamatkan mereka, karena Engkau pilih mereka, karena Engkau berikan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Mereka bersyukur buat itu Tuhan. Dan Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang mereka menyadari akan panggilan-Mu atas hidup mereka. Dan mereka mau Tuhan totality, mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka, turut ambil bagian mengerjakan tugas mereka, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, aku minta Tuhan, seperti Engkau memampukanku, mampukan mereka juga. Seperti Engkau memelihara imanku di masa muda, sampai saat ini aku tetap setia di jalan Tuhan. Engkau juga akan lakukan hal yang sama buat setiap anak-anak muda yang sedang mengangkat tangan, meresponi akan firman-Mu hari ini. Roh Kudus, hanya Engkau kekuatan kami. Roh Kudus, hanya Engkau yang memampukan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menggenapi janji. Dulu aku terima janji, dan sekarang Engkau menggenapinya dan aku menikmatinya. Dan aku percaya anak-anak muda dimanapun saat ini berada, mereka yang meresponi firman-Mu hari ini, Engkau juga akan berikan janji pada mereka, dan Engkau pasti menggenapinya dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur buat firman-Mu hari ini. Berkati Tuhan, berkati semua anak-anak muda-Mu, laki-laki dan perempuan yang menyaksikan, yang meresponi akan firman-Mu hari ini. Berkati mereka, berkati orang tua mereka. Dalam kondisi yang sulit di hari-hari ini, Tuhan buka jalan. Tuhan sanggup menolong. Tuhan buka pintu-pintu berkat. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Berkati setiap keluarga. Berkati setiap rumah tangga. Berkati anak-anak muda-Mu yang bekerja. Berkati anak-anak muda-Mu yang ada dalam studi mereka. Di sekolah, di kampus mereka. Dan aku berdoa Tuhan, seperti Engkau pakai aku di masa muda sampai hari ini. Pakai anak-anak muda-Mu laki-laki dan perempuan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, memberitakan Injil, menyatakan tanda-tanda heran, mujizat dan kesembuhan. Beri kuasa Roh Kudus-Mu atas mereka. Di kampus, di sekolah, di kantor, di tempat mereka berbisnis. Dimanapun Tuhan Engkau mengutus mereka. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus, penuhi Tuhan. Dan aku percaya seperti Engkau memproteksiku dengan kuasa darah Yesus, Engkau juga akan lakukan hal yang sama.
Engkau melindungi setiap anak-anak mudamu, laki-laki dan perempuan dimanapun berada. Engkau pelihara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kota dan bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintahannya. Berkati penduduknya. Tuhan menolong bangsa ini. Bahkan juga bangsa-bangsa. Dan Israel umat pilihan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan para pemimpin rohani kami. Dari Pak Niko dan keempat wakilnya. Pak Beni Gunawan, Gembala Rayon kami. Pak Rudi Darmawan, Bapak rohani kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin gereja yang lain. Agar mereka hatinya terus terpaut kepada Tuhan. Dan mereka mempersiapkan umat yang layak. Yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih buat ibadah hari ini. Engkau memimpin kami dari awal sampai akhir. Kami percaya itu semua anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua orang-orang yang menyaksikan tayangan ibadah ini. Mereka bukan hanya sekedar menyaksikan saja. Tapi mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Mereka dipulihkan. Mereka mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari generasi Yeremia yang sudah diberkati Tuhan dan percaya katakan amin. God bless you.